PKB menyatakan ikut bersama Gerindra di Pilkada Jakarta. Sekjen PKB menyatakan bahwa keputusan ini sudah final. Bagaimana nasib Anies Baswedan dan apa langkah yang akan diambil oleh PDIP? Kita bahas saudara malam hari ini bersama dengan Wasekjen PKB Syaiful Huda, ada politisi PDIP Seno Bagaskoro, dan juga ada pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Nilu. Selamat malam. Mas Huda, Mas Seno. Malam, Mas Umam. Saya ke Mas Huda dulu ini. Mas Huda, baru saja Mas Hasto bilang bahwa lagi berkomunikasi intens dengan PKB soal Pilkada Jakarta. Ini ancang-ancangnya sih kayaknya jadi gitu PDIP sama PKB mengusung calon di Jakarta. Tapi kemudian keluar statement tidak jadi. Ada apa di baliknya? Enggak, beberapa hari yang lalu. Mas Huda, mohon maaf, audio Anda kurang jelas. Kita sudah. Mas Huda, baik, saya tahan dulu Mas Huda ya. Kita akan perbaiki dulu audio dengan Mas Syaiful Huda. Seminggu yang lalu. Mas Huda, saya harus tahan dulu Anda karena audio bermasalah. Saya ke Mas Seno dulu. Mas Seno. Halo. Ya, Mas Huda sudah jelas, Mas Huda. Boleh diulang lagi tadi karena suara Anda tidak jelas tadi. Halo, Mbak. Mas Huda, boleh diulang lagi apa yang Anda katakan tadi karena tidak jelas? Oke, sekarang udah bagus belum? Sekarang sudah bagus. Oke. Oke. Seminggu, 2 minggu yang lalu. Mohon maaf Mas Huda, kita akan perbaiki dulu komunikasi dengan Anda. Saya ke Mas Seno dulu. Mas Seno, kalau Mas Hasto mengatakan bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan PKB, menunggu muktamar, tapi kemudian terjadi statement yang muncul hari ini. Pertanyaannya, benarkah memang sudah kuat begitu komunikasi antara PDIP dengan PKB? Ya, sejauh ini kita melakukan komunikasi yang cukup intens dengan cukup banyak partai politik. Tapi dalam konteks Jakarta dan Jawa Timur misalnya, memang dengan kawan-kawan PKB dilakukan pendalaman-pendalaman. Karena tentu saja di dalam perjalanan sejarah politik kami, itu kami mencocokkan kesamaan-kesamaan. Baik itu concern, kemudian basis pemilih, lalu pengalaman di Pilpres kemarin, tentu itu menjadi satu pertimbangan untuk kami bisa melakukan pendalaman dengan PKB. Tetapi tentu dalam dinamikanya kami mencermati proses politik yang ada, dan itulah kenapa kami mengambil tema berlari di atas kaki sendiri di dalam gelaran Soekarno Run yang kita lakukan di bulan kemerdekaan beberapa hari yang lalu. Karena buat kami sebenarnya di dalam mengambil keputusan politik apapun, sikap apapun, prinsipnya semestinya tidak boleh ada partai politik yang diintervensi atau dilakukan langkah-langkah untuk mempengaruhi terkait dengan independensi sikap. Keputusan PKB hari ini Mas Seno, apa yang dibaca oleh PDIP? Ya, kami membaca artinya harus ada perubahan dinamika lagi. Padahal ini waktu sudah semakin mepet. Tentu kami berharap terjadinya kerjasama politik di banyak daerah itu dilandasi atas komunikasi yang saling terbuka, mau sama mau antara partai-partai. Termasuk di Banten, kami sudah cukup lama bicara dengan kawan-kawan Golkar. Tetapi kan lalu ada perubahan terkait kemunduran Pak Erlangga Hartarto. Dan ini terjadi di banyak cerita-cerita lain di luar Banten, termasuk dengan kawan-kawan PKB perubahan. Jadi PDIP menduga ada hal yang tidak natural dalam statement yang muncul dari PKB hari ini? Bukan hanya kami yang melihat seperti itu, tetapi tentu banyak dari masyarakat netizen yang sudah menengarai. Apalagi kalau bicara Jakarta, ini kan satu anomali karena melawan prinsip-prinsip nalar sehat pada saat bicara tentang metodologi survei. Di survei tidak ada satupun calon atau nama yang sangat dominan, sehingga menyebabkan harus muncul hanya satu poros kekuatan atau muncul calon independen. Tetapi faktanya hari ini kan yang terjadi seperti itu. Oke. Hampir seluruh kekuatan politik merapat dan kemudian nama-nama yang disurvei itu tinggi. Misalnya Pak Anies dan Pak Ahok sampai hari ini masih nggak pasti semua. Jadi kita merasa bahwa memang Mas Huda,
Saya tahan Mas Seno di sana, saya ke Mas Huda dulu kalau gitu. Saya tanya dulu ke Mas Huda ini karena sudah bisa audionya tersambung dengan kami. Mas Huda, apa yang terjadi atau statement yang muncul hari ini, keputusan yang diambil oleh PKB itu adalah keputusan yang natural saja, memang dalam situasi politik ini, atau ada sesuatu di baliknya seperti yang kecurigaan yang muncul dari Mas Seno tadi dari PDIP? Ya enggak, memang Des Pilkada DPP PKB memang belum memutuskan. Jadi dalam siklus pengambilan keputusan terkait dengan pilkada, teman-teman level daerah, provinsi, kabupaten, kota punya hak untuk mengusulkan. Dan kebetulan untuk DKI memang teman-teman DPW DKI Jakarta mengusulkan dengan nama Mas Anies Baswedan dan sudah diserahkan pada Des Pilkada DPP. Dan tadi kebetulan ada momentum penyerahan B1 KWK, hampir ada sekitar 400 B1 KWK yang kami keluarkan, tadi berkumpul 200, dan tadi momentum yang tepat. Oke, jadi benar dengan sikap PKB. Mas Huda, jadi benar PKB akan dengan Gerindra mengusung Ridwan Kamil, bukan Anies Baswedan? Ya, kami sudah mengambil sikap, Des Pilkada DPP sudah memutuskan. Oh, jadi ini belum keputusan final begitu? Sudah final, sudah diputuskan. Oke, sudah diputuskan tidak bersama dengan PDIP gitu ya? Kita memang belum ada komunikasi yang mengikat dengan PDIP. Baik, saya tahan. Mas Seno, akhirnya bulat ini keputusan tidak bersama dengan PDIP di Pilkada DKI. Apa langkah lanjutan PDIP? Ya, kita tentu masih optimis bahwa kita akan bisa menemukan atau berjodoh dengan mitra politik yang tepat. Karena tentu kita berharap ada dialektika dalam pemilu besok di banyak daerah. Apalagi Jakarta ini etalase politik yang harusnya ada dinamika yang menarik di dalam pemilu. Tentu kami masih berharap itu. Termasuk sebenarnya ada plan yang paling buruk adalah kita tentu menimbang berbagai opsi skenario. Termasuk bagaimana konsekuensinya kalau di dalam pemilu partai politik memutuskan untuk tidak mendukung pasangan calon manapun. Tapi itu kan menjadi bagian dari skenario yang paling akhir. Tetapi sampai hari ini kami masih optimis bahwa kerjasama politik itu akan bisa terjadi dan kami akan menemukan dan berjodoh dengan mitra yang tepat meskipun tantangannya tidak mudah. Mas Umam, Anda melihat dinamika politik yang sangat cepat sekali terjadi ini, apa yang Anda baca, Mas Umam? Ya, memang waktu sudah semakin mepet ke deadline pendaftaran pilkada di 27 sampai 29 yang akan datang. Dan manuver yang dilakukan oleh PKB ini saya pikir sudah menutup potensi-potensi kemungkinan untuk terbentuknya koalisi dalam konteks ini yang sebelumnya disinyalir akan menjadi bagian dari kekuatan bersama dengan PDIP mengusung Anies Baswedan dengan calon yang lain. Oleh karena itu apa yang terjadi saat ini saya pikir ini adalah sebuah kenyataan yang tentu tidak mudah, tetapi dalam sekian rentang panjang sejarah pilkada di DKI Jakarta, di mana PDIP selalu menjadi imam di dalam konteks koalisi perebutan kekuasaan di Jakarta, per hari ini bukan hanya menjadi makmum, seolah kemudian PDIP di corner dan juga di fait accompli, apakah akan ikut sekalian untuk memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil yang disinyalir nanti akan bersama dengan wakil dari PKS yaitu Pak Suswono, ataukah PDIP akan meneguhkan diri menjadi bagian dari kelompok kekuatan yang tidak memberikan dukungan kepada salah satu dari kontestan yang akan hadir. Kalau prediksi Anda bagaimana jadinya di Pilkada DKI? RK lawan siapa? Kota kosong atau calon independen? Kalau realitas per hari ini justru di KPUD di Jakarta itu kan ada sesuatu yang agak unik gitu. Karena nama dari Pak Dharma misalnya di bulan Juni itu sudah dinyatakan tidak lolos. Tetapi hasil pleno dari KPUD Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lolos sebagai pasangan independen. Tentu hal ini kemudian membuka cukup banyak pertanyaan publik mengenai potensi ya let's say semacam calon boneka, kemudian ini adalah bagian dari baku atur dan lain sebagainya.
Tetapi yang kemudian menjadi cukup penting dan juga menarik dalam konteks ini adalah kemana kemudian PDIP akan berlabuh. Karena bagaimanapun juga PDIP adalah runner up, memiliki 15 kursi di parlemen di Jakarta, dan itu bukan angka kecil. 15 kursi itu angka yang sangat besar. Nah, kalau misal kemudian situasinya di corner dan di accompli untuk kemudian tidak mendukung, tentu ini menjadi sebuah catatan yang cukup serius bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Mas Seno, dalam konteks ini, saya tahan di sana Mas Umam, mohon maaf. Mas Seno, jadi bagaimana? PDIP mau benar-benar tidak mendukung siapapun di Pilkada DKI ini kalau tidak dapat koalisi? Ya kan masih ada waktu sampai nanti batas akhir pendaftaran. Tapi bahwa opsi itu... Masih menunggu siapa Mas Seno? Opsi itu kami pertimbangkan, tentu kami ambil pertimbangan yang serius. Karena kami partai yang terbiasa untuk mendengarkan kehendak rakyat. Jadi kalau ini menjadi sesuatu yang problematik, termasuk kemudian munculnya pasangan yang banyak skenario mencatut KTP warga Jakarta, tentu kami dipilihkan pada opsi sama-sama tidak cocok. Nah ini yang kami harus kami tangkap di sana Mas Seno. Saya ke Mas Huda singkat saja, kapan PKB akan memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil? Rencana besok teman-teman DPW akan hadir dalam deklarasi Mas Kang Ridwan Kamil. Baik, terima kasih Mas Saiful Huda, terima kasih Mas Seno, dan juga terima kasih Mas Umam sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Umam, Pak Huda. Terima kasih Mas Seno, Mas Huda. Kami akan kembali saudara dengan informasi kemeriahan HUT ke-79 Provinsi Jawa Tengah digelar di Kota Salatiga. Warga disuguhi berbagai hiburan dalam pesta rakyat selama 3 hari. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.